Selamat datang kembali di Ayo Channel, channelnya Ibnu Umar. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah ratusan tahun dijajah oleh negara-negara asing, akhirnya Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat Indonesia mengingat momentum bersejarah itu, dan memperingatinya setiap tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut fakta menarik di balik sejarah proklamasi 17 Agustus 1945. 1. Soekarno memiliki tugas untuk membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Namun, 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, ia masih tertidur pulas di kamarnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur Cikini. Kondisi tubuhnya sangat lelah dengan suhu badan tinggi, akibat semalaman begadang menyusun naskah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Tepat pada pukul 9 WIB, Bapak Proklamator Indonesia itu terbangun dan bergegas menggunakan pakaian terbaiknya untuk menemui sahabatnya, Bung Hatta. Bung Karno yang saat itu ditemani sahabatnya Bung Hatta, berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan suara lantang pada pukul 10 WIB. 2. Fakta menarik selanjutnya mengenai bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Rupanya kain putih yang digunakan sebagai simbol negara ini, pemberian dari seorang perwira Jepang, Hitoshi Shimizu dari kantor propaganda. Bendera merah putih pertama kali berhasil dikibarkan pada 17 Agustus 1945 dan tetap dikibarkan tiap setahun sekali pada saat upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. 3. Setelah mengetahui bahwa Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua, muncul 2 golongan dengan pemikiran yang berbeda, yaitu golongan muda yang ingin segera memerdekakan Indonesia dan golongan tua yang sabar menunggu kabar dari Jepang. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta terjadi pada tanggal 16 Agustus pukul 3 WIB. Wikana, seorang pemuda yang merupakan juru bicara, juga ikut menculik para tokoh kemerdekaan untuk diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan pemuda ini mendesak Bung Karno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta golongan muda yaitu Ahmad Subarjo mengenai kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 4. Penyusunan teks proklamasi dilakukan di rumah perwira Jepang. Rumah Laksamana Maeda menjadi saksi bisu penyusunan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Bung Karno di Hari Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maeda, dan Soekarni. 5. Pembacaan teks proklamasi dilakukan saat bulan Ramadan. Bung Karno yang saat itu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukan dengan sederhana, tanpa ada protokol dan tiang bendera yang dibuat dari batang bambu. Penentuan tanggal kemerdekaan bukan tanpa alasan. Sebelumnya Bung Karno meminta pendapat dari para ulama, di antaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama dan Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah. Akhirnya Bung Karno dengan lantang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Itu dia fakta menarik tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, termasuk sejarah proklamasi 17 Agustus 1945 yang perlu diketahui. Tanamkan rasa cinta tanah air dan selalu mengingat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Sampai jumpa di video fakta menarik selanjutnya. Terima kasih.